melempari dengan bom molotov, sehingga karena dilempari oleh bom molotov tentunya kan ada perlawanan yang dengan membubarkan kumpulan mereka agar jalan segera dibuka dan digunakan untuk umum. Intinya itu saja sih. Dan kalau penjelasan dari Pak Kapolda tidak ada penembakan kampus, tetapi kalau penjelasan dari mahasiswa kan berbeda lagi. Kan saya menyampaikan penjelasan kedua-duanya. Ya. Itu yang penting, saya tetap beritikad yang baik agar ini segera selesai masalahnya, seluruh tuntutan bisa terakomodir dengan baik. Saya membuka ruang dialog, dan pada jam 13 ini juga saya bertemu dengan para rektor di Gedung Sate. Supaya antisipasi agar hal ini tidak terjadi lagi seperti apa Pak dari Pemkot Pak? Ya, antisipasinya di gerakan kemahasiswaannya juga. Artinya yang gerakan kemahasiswaan harus betul-betul murni, tidak boleh tersusupi. Dan waktu kegiatan unjuk rasanya sebaiknya tidak menjelang malam, tapi dilakukan pada siang hari. Kalau bisa sih jam 17, jam 18 sudah selesai, sehingga terbebas dari orang yang tiba-tiba pakai baju hitam, kemudian mukanya ditutup, lempar. Yang seperti itu kan terjadi. Nah, ini yang harus dilakukan secara bersama, karena pada akhirnya seluruh pikiran dan gagasan kajian akademik harus bisa diterima oleh kita, dan kemudian juga iklim berunjuk rasa, berdemonstrasi, berdemokrasi tidak boleh menimbulkan kerusakan, karena justru nanti yang menjadi titik fokus adalah kerusakan ini akan menjadi sesuatu yang kurang baik buat teman-teman mahasiswa yang murni ini, gitu ya. Jadi mungkin kalau antisipasinya jika misalnya nanti ada demo lagi untuk mengantisipasi kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab yang memakai serba hitam ini untuk datang ke lokasi unjuk rasa, gimana mungkin Pak antisipasinya? Antisipasi pertama kan ada manajemen pengelolaan demonstrasi ya, karena saya dulu pernah jadi aktivis jadi tahu. Kemudian mereka kan biasanya terbarikade, punya ciri-ciri, punya kode-kode. Ketika ada penyusup langsung diambil alih, dikeluarkan. Nah, itu manajemen pengelolaan demonstrasinya juga harus segera terlatih dengan baik. Dan orang-orang yang berniat berbuat kriminal itu tidak punya ruang untuk memanfaatkan orang-orang yang punya pikiran jernih dan pikiran cerdas dengan provokasi yang mereka lakukan, yang pada akhirnya kan yang dirugikan masyarakat. Identitas kampusnya muncul, Pak. Pak Rektor, bangga, silakan. Pak Rektor. Ya, baik, terima kasih Pak Gub. Ya, saya menambahkan saja untuk antisipasi ke depan supaya tidak ada penyusup, Pak ya. Kita coba mahasiswa itu menggunakan alma mater. Jangan sampai alma mater itu tidak digunakan, karena itulah identitas murni bahwa itu aspirasi mahasiswa, demo mahasiswa. Nah, sehingga teman-teman dari Presma tadi, dari BEM Unisba, kita sarankan untuk koordinasi dengan setiap BEM yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya, untuk menyampaikan aspirasi secara bersama dan murni menggunakan jaket alma maternya masing-masing. Kita akan kita akan ajak ke Pak Gubernur juga sudah berkenan nanti untuk bertemu, tinggal menentukan waktunya. Jadi teman-teman BEM nanti akan mengatur waktu itu untuk demo secara damai, aspirasinya bisa disampaikan supaya tidak disusupi oleh oknum yang tentunya akan membuat suasana tidak menjadi nyaman lagi, dan aspek intelektual kemahasiswaannya itu jadi hilang di sana, begitu. Pak Dedi, ada waktu mungkin ketemu audiensi langsung Pak dengan Bapak, dengan Ketua DPRD, dengan Kapolda misalkan bersama mahasiswa? Oh iya, sangat terbuka, kan selama ini kami terbuka. Pada saat kejadian yang paling besar, yaitu pada malam Sabtu kalau tidak salah, ya waktu saya datang ke situ dengan jumlah yang sangat banyak, saya tuh membuka ruang dialog. Untuk bertemu semua komponen. Tapi yang menjadi persoalan adalah ribuan orang ingin masuk gedung DPRD dan identitasnya kan kita tidak tahu. Nah, apa sih yang sebenarnya yang saya hindarkan? Saya hindarkan adalah pada saat orang di ruangan lagi berdialog, gedungnya dibakar. Kan justru ini akan menimbulkan problem korban jiwa yang banyak, dan kita menghindari itu. Jadi teman-teman DPRD ketika kemarin bertemu dengan saya di Gedung Sate, mereka sudah menyampaikan kesiapannya. Bahkan mereka kan sudah bikin maklumat yang ditandatangani secara bersama oleh Ketua DPRD dan para ketua fraksi, kemudian para ketua komisi dan seluruh pimpinan DPRD. Intinya mereka merespon, menyetujui, dan menyampaikan kepada pemerintah pusat tentang tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Pak, mungkin dari Pemprov, apakah sudah mengidentifikasi kalau kelompok hitam-hitam itu sebenarnya siapa sih Pak, dan dari mana? Ya, kelompok hitam-hitam itu kan sudah ada dalam identifikasinya Polda Jabar.
Nanti Polda Jabar saja yang mengumumkan, karena yang memiliki otoritas untuk mengumumkan siapa pelaku kan teman-teman kepolisian. Biar Polda Jabar nanti yang menjelaskan, karena begini loh, misalnya kita kan menghindari nama mahasiswa tercoreng. Misalnya ketika dari sekian puluh orang yang tidak tahu apakah itu mahasiswa atau bukan, tiba-tiba mereka tertangkap membawa marijuana, membawa senjata tajam, membawa bom molotov, membawa airsoft gun, kan dalam keadaan mabuk. Kan kita jujur lah, saya kan dengan mereka ikut apa yang dari mulutnya keluar, saya tahu itu bau apa. Nah, ini harus dihindarkan karena sudah campur banget orangnya. Untuk itu kemurnian gerakan mahasiswa harus dijaga, dan kita menghormati mahasiswa sebagai agen perubahan, dan kita juga menjaga apa yang disampaikan menjadi hawa murni bagi kita penyelenggara negara untuk melakukan koreksi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Satu nomor. Pak Rektor nuhun ya. Sami-sami. Siap. Baru saja kita menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Rektor Unisba. Konferensi pers tadi terkait dengan kericuhan yang terjadi di Unisba kemarin malam atau tadi malam. Diduga memang ada penyusup yang mencoba ikut dalam demonstrasi yang dilakukan di Unisba.